Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Juhana Sakmal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia SD, dan yang terhormat teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Sela Syalma Safitri dari kelas B dengan NIM 11076212344, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bercerita atau mendongeng. Sebelumnya, apa sih dongeng itu? Nah, cerita dongeng merupakan sebuah bentuk sastra lama yang menceritakan kejadian luar biasa. Nah, dongeng biasanya juga terjadi di luar nalar manusia sebab penuh dengan khayalan serta fantasi. Selain itu, dongeng biasanya juga dianggap hal yang tidak terjadi di dunia nyata. Sejak lama, cerita dongeng panjang sudah dijadikan pelajaran pada studi bahasa Indonesia. Untuk itu, biasanya para siswa juga dituntut supaya bisa mengerti tentang cerita dongeng panjang saat di sekolah dasar. Dongeng itu juga merupakan cerita tradisional yang sudah diceritakan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Nah, fungsi dari cerita dongeng sendiri adalah untuk mendidik atau menyampaikan ajaran moral selain untuk menghibur. Nah, tentunya membacakan sebuah dongeng pada anak menjadi cara yang bagus untuk membangun hubungan antara anak dan orang tua. Nah, berikut adalah cerita dongeng panjang yang sangat bagus untuk diceritakan pada anak, yaitu Sang Kera Penipu. Nah, cerita dongeng panjang yang pertama yang bisa kita ceritakan yaitu judulnya Sang Kera Penipu. Nah, dalam dongeng ini diceritakan jika sebuah hutan dipenuhi dengan pepohonan yang sangat lebat dan dedaunan hijau. Nah, suatu hari seekor bangau berjalan dengan kakinya yang panjang ke sungai untuk menangkap ikan serta kodok. Nah, kodok menjadi makanan kesukaan bangau dan ia memiliki sahabat yaitu kera dan mereka saling membantu. Nah, bangau senang mencari kutu di tubuh kera serta mengantarkan kera untuk terbang jauh. Sayangnya, bangau sangat lebar, kakinya panjang dan leher panjang sehingga mempermudah untuk berpergian jauh. Karena itulah, sang kera sangat senang pada bangau. Namun, kera tidak pernah membalas budi perbuatan bangau tersebut. Nah, kera ini memiliki sifat yang licik dan egois. Ketika sedang berjalan berdua untuk mencari makan, bangau tersadar jika kera sangat licik dan penipu. Kera bertanya pada bangau, apakah ia ingin makan kodok? Nah, bangau yang sedang mengambil pir dengan paruhnya menoleh kemudian mengangguk. Nah, kera lalu mengatakan jika bangau mencari kodok dan ia akan mengambil buah-buahan. Bangau kemudian terbangun dan menyambut kera, lalu bertanya bertubi-tubi apakah kera tidak sabar ingin bermain dengan dirinya. Nah, kera kemudian meminta bangau untuk mengantarnya. Kera juga berkata jika di sana itu ada banyak sekali kodok dan dirinya akan mengambil buah sawo, ujar kera yang berusaha menipu bangau. Nah, kemudian bangau lalu setuju dan berkata supaya kera naik ke punggungnya. Bangau kemudian mengepakkan sayapnya menuju ke Pulau Medang. Sepanjang perjalanan, kera selalu berceloteh sehingga bangau tidak bisa konsentrasi dan Pulau Medang tuh lokasinya sangat jauh. Nah, bangau itu sudah sangat kelelahan dan energinya tinggal sedikit dan akhirnya sampai ke tempat tujuan mereka. Di sana bangau langsung berbaring di pasir karena kelelahan. Sedangkan kera itu asik makan sawo yang sangat banyak. Kera kemudian tidur dan perutnya itu membiru
sebagai tanda kekenyangan. Nah, bangau kemudian pergi mencari kodok, namun tidak menemukannya sama sekali sampai kera terbangun dari tidur. Nah, kera kemudian bertanya pada bangau apakah ia sudah kenyang, sebab dirinya sudah kenyang karena makan sawo tadi. Nah, bangau lalu berkata jika kodok yang dijanjikan kera tidak ada di situ dan ia akan kembali ke kampung halamannya. Bangau berkata, jika dengan sawo berlimpah, maka kera bisa hidup sampai 7 turunan. Untuk itulah bangau berniat untuk pulang dan menceritakan keluarga kera tentang hutan sawo tersebut karena sadar jika dirinya sudah tertipu. Nah, mendadak kera menjadi gugup nih dan berkata jika ia tidak mungkin tinggal sendirian di pulau tersebut. Namun, bangau itu berkata jika dirinya tidak bisa hidup tanpa kodok. Nah, bangau merasa sakit hati dan membalas tipuan yang sudah dilakukan kera. Kera kemudian meminta diterbangkan kembali ke kampung halamannya bersama dengan bangau. Bangau berkata jika sayapnya belum pulih untuk terbang dengan beban tubuh kera yang sangat berat. Nah, kera kemudian mengusulkan untuk menunggu hingga kekuatan bangau bisa pulih kembali. Bangau berkata, jika ia tidak bisa menunggu karena harus makan, sedangkan kera punya sawo yang berlimpah. Nah, bangau kemudian menyarankan kera agar membuat perahunya sendiri. Nah, kera lalu tertunduk malu karena teringat dengan semua kebohongannya sendiri. Selain itu, sebenarnya kera tidak terlalu pandai dalam membuat perahu. Namun karena malu, kera berkata pada bangau agar bisa membantunya mencari tanah liat dan ia akan menempanya. Sesudah perahu itu jadi, mereka mendorongnya ke tengah laut dan berangkat. Nah, kera naik ke perahu dengan perasaan yang amat sangat takut. Nah, kera tersebut itu sangat takut ketika menaiki perahu yang ia buat sendiri. Karena perahu itu juga sesekali diterjang oleh ombak sehingga membuat wajah kera itu terlihat sangat pucat. Sementara bangau bernyanyi dengan senang dan bergumam jika perahu hancur, maka ia akan tetap selamat. Nah, ini disebabkan karena bangau masih bisa terbang ketika perahu hancur terkena ombak. Selain itu, kemungkinan besar perahu juga memang akan hancur sebab hanya terbuat dari tanah liat buatan kera. Nah, mereka berdua kemudian sudah berlayar jauh sampai ke tengah laut. Nah, pulau kampung halaman mereka juga sudah terlihat dari kejauhan. Namun, secara tiba-tiba ada badai yang tertiup sangat kencang dan hujan turun dengan sangat amat lebat. Nah, ombak menggulung perahu tersebut dan akhirnya pecah berantakan. Nah, bangau bergegas untuk terbang, sementara kera bersusah payah untuk berenang. Nah, karena tubuh kera yang kecil, maka ia tidak bisa melawan arus deras dan gelombang lautan yang besar. Nah, sampai akhirnya kera pun mati ditelan ombak di lautan. Nah, laut kemudian terlihat kembali tenang dan bangau dengan tenangnya terbang ke kampung halamannya. Nah, dari cerita dongeng tersebut mengandung pesan moral yang sangat bagus untuk anak-anak, yaitu kera yang senang menipu ini menjadi contoh tidak baik yang tidak boleh ditiru oleh anak-anak. Nah, cerita ini mengajarkan anak agar tidak memanfaatkan teman hanya untuk kepentingannya sendiri. Nah, ditambah lagi anak akan diajarkan supaya menjauhi sifat licik sebab bisa merusak persahabatan. Sekian cerita dongeng dengan judul Sang Kera Penipu yang dapat saya sampaikan. Semoga dari cerita dongeng tersebut dapat diambil pesan moralnya yang baik
dan yang buruknya bisa kita buang. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.